Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Politik NKRI. Bersama saya Putut Aluda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Oke. Pantas Nasdem berani usung Anies, ternyata punya kartu as hingga bikin Jokowi ketar-ketir. Manuver politik Partai Nasdem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya Nasdem mengusung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat yang notabene oposisi pemerintah. Tentu langkah partai yang diketuai Surya Paloh ini sangat disorot mengingat Partai Nasdem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang. Karena itulah menjadi pertanyaan besar. Apa faktor yang menyebabkan Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi? Hal inilah yang dibahas pengamat politik Refli Harun di kanal YouTube-nya. Yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Refli, dikutip pada Senin, 2 Januari 2023. Bahkan menurutnya, berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai Nasdem dari kabinet. Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan menteri dari Partai Nasdem, atau paling tidak dia khawatir, takut, kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan, ujar Refli. Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata? Apalagi ketika menjadi oposisi nanti? Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS, salah satunya adalah media, tutur Refli. Ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh. Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, ucap Refli lebih lanjut. Namun Refli menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintah sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies. Hal ini juga tidak lepas dari Partai Nasdem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di pemilu 2024. Menurut Refli, Partai Nasdem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan Nasdem mengekor maka yang untung adalah PDIP, kata Refli. Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka, pungkasnya.